Qabla an nabda'a darsana al-jadida uridu an nas'ala kunna an darsinal maldi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang fi'il mudhari' ya. Jadi langsung praktek saja. Nah, yang bisa musyarakah silakan dibuka mic-nya ya, Bu Dewi dan Bu Anita terutama. Kalau Bu Kusmiati lagi sholat. Kalau udah selesai bisa dibuka. Bu Dewi bisa dibuka mic-nya? Nah, Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita langsung. Pertanyaan pertama. Jadi kita langsung praktek aja ya. Kalau saya sebutkan fi'il mudhari', maka sebutkan madinya dan sebaliknya. Kalau saya sebutkan madinya, maka Ibu harus sebutkan mudhari'nya. Tentunya dengan domir yang sama ya. Nah, jadi domir yang sesuai atau yang tepat. Domir yang sesuai dan tepat. Saya kasih contoh ya, mungkin biar lebih paham lagi saya kasih contoh. Misalkan dari kata aktubu. Aktubu berarti jadinya apa, Bu? Akan menjadi kata betul. betul. Jadi harus sesuai dengan apa? Domirnya ya. Hmm. Nah, Hmm. Sebentar, Bu, sebentar. Baik, selanjutnya. Kalau kata bats, jadinya apa, Bu? Kata bats. Ada yang tahu kata bats? tak tubuh, Apa? tak tubuh. Tak tubuh ya, pakai tak. Jadi tak tubuh. Sohe. Kemudian selanjutnya. eh Kata beti. Jadinya apa, Bu? Katapti, Kata Iya. tak tubina, Kata beti. Apa? Tak tu. tak tubina. tubina. Nam. Tak tubira. Nam. Tak tubina. Sohe. Kemudian. Yaktubuna. Jadinya apa, Bu? Yaktubuna. Yak, yak tubuna, Mm-mm. kataptum, kataptum. Bukan. Ya, Bu. Ya. Ya itu berarti goib ya. Ya, Bayangkan goib. Apa, Bu? tak tubuna, Kalau goib dan jamak laki-laki apa? Domir hum ya ini ya. Yaktubuna domir hum. Berarti apa? kataptum. Bukan. Ini Ah, kata tum ini itu mukhatab. Kalau untuk goib apa, Bu Anita? Apa? Oh, katabu, guna. Kata bu. Gak pakai non ya, Bu Anita. Oh, Kata bu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kata kerja yang lain ya. Misalkan eh darostum. 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 Apa darostum? darastum, Ya, ada yang tahu? tadrusuna, Darostum. Nah, tadrusuna. Masya Allah. Saya tak ada.
Apa Bu Anita? Ribuna. Tadarusuna. Tadarusuna. Kalau Tadarusun. ganti ada rusu. Jadi apa Bu? Ada rusu. Darostu. Darostu. Kalau jadi darosna. Nad Nadrusu. Nada rusu. Sahih. Kalau ganti hmm, tadarusna. Tadarusna. Nadrusna. Tadarusna. Apa tadarusna? Darostunna. Harus. Darostunna. Sahih. Ini domir antunna ya. Darostunna. Kalau diganti darosna panjang. Nanya panjang. Darosna. Na Nadrusu. Sahih. Nada rusu. Baik, ahsantum jami'an. Mungkin itu dulu saja murojaah kita. Kita lanjut ke pelajaran yang baru. Dan dia adalah ad-darsu ar-rabi'a asyar. Ala wa huwa ad-darsu ar-rabi'a asyar. Baik. Hmm. Nih. Mada sanadrus fi hadzal darsi sudah dibuka semuanya, Bu? Hal fatahtunna fi darsi ar-rabi'a asyar. Ya, Masa. Naam. Baik. Mada sanadrus fi hadzal darsi. Kita apa yang akan kita pelajari di pelajaran 14? Ini lumayan banyak ya, Bu ya. Ternyata lumayan banyak. Ada 45. Coba kita lihat. Ada 4. Alhamdulillah. Baik, al-mabahis. Silakan diharokati dulu ya. Diharokati semua dulu. Aqsamul af'ali. Aqsamul af'ali. Bi'atibariz zaman. Aqsamul af'ali. Bi'atibariz zaman. Sudah, Bu? Terus, selanjutnya. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Kemudian, yang ketiga. Siyagatu fi'lil amri. Siyagatu fi'lil amri minal fi'lis sulasiyyi. Siyagatu fi'lil amri minal fi'lis sulasiyyi. Kemudian yang terakhir. Sudah, Bu ya? Udah, Ustaz. Kemudian hamzatul amri as-sulasiyyi. Hamzatul amri sulasiyyi. Baik. Nasrah mujmalan. Kita secara global dulu, Bu ya. Kita jelaskan secara global. Aqsamul af'ali bi'tibari zaman. Mahiyah. Jadi pembagian kata-kata kerja berdasarkan waktu atau zaman. Berdasarkan waktu atau apa, Bu? Zaman. Nah, berarti kita sudah lengkap ya. Kalau berdasarkan waktu memang kata kerja dalam bahasa Arab itu memang ada 3, Bu. Nah, yang kita pelajari apa saja yang kemarin dua itu? Filun apa?
Madi dan Madi mudhari. sama Madin dan mudhari. Dan nanti sore ini insya Allah kita akan membahas kata kerja amr ya. Di bawahnya itu fi'lul amr. Fi'lul amr itu apa? Kata kerja apa, Bu? Kerja perintah. 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 Nah, pasti ada hubungannya dengan zaman ya. Walaupun dia hanya memerintahkan sesuatu, tapi ada hubungannya dengan zaman atau waktu. Kemudian yang ketiga, siyagatu fi'lil amri minal fi'li sulati. Apa artinya? Pembentukan kata kerja amr dari kata kerja yang tiga. Apa maksudnya yang tiga ini? Nah, jadi semua kata kerja yang kita pelajari kemarin dari semester berapa, Bu? Semester 3 ya. Dari semester 3 itu adalah fi'lul al-fi'lu sulasi. Jadi kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Nah, ini kenapa dinamakan 3 huruf? Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab kata dasar itu berada di kata kerja maldi yang mana tanpa fa'il domirun baris. Jadi dia pasti kata dasarnya adalah yang domirnya huwa, Bu ya. Jadi nggak ada tambahan huruf apapun ya. Jadi misalnya yaktubu kata dasarnya adalah kata ba. Misalkan tashrabuna kata dasarnya apa, Bu? Syariba. Gitu ya. Kita kembalikan ke kata kerja madi dan tanpa huruf tambahan apapun, entah dia tanda muannats, entah dia apalagi fa'ilun domirun baris. Jadi tidak ada tambahan huruf apapun yang mana dia harus domirnya apa, Bu? Domirnya huwa. Gitu ya. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab apa, Bu? Fi'il madi. Fi'il madi. Yang domirnya apa? Wa. Itu adalah kata dasar bahasa Arab. Nah, apakah dia terdiri dari 3 huruf, Bu, yang kita pelajari semua ini? Iya. Nah, berarti dinamakan apa, Bu? Al-fi'lu sulasi sulasiyu. Karena nanti di dalam bahasa Arab kata kerja itu ada juga yang terdiri dari 4 huruf. Nah, jadi ada 2 saja ya, 2 bagian. Ada al-fi'lu sulasiyu sama al-fi'lu apa? Fi'lu rubaiyu. Nah, nanti kita akan bahas di semester 7. Jauh, Bu ya, semester 7 ya. Jauh. Nah, tapi misalnya bisa dipahami di sini ya, dari kata kerja apa, Bu? Sulasi. Apa yang dimaksud dengan al-fi'lu sulasi? Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Kenapa kok dinamakan 3 huruf? Apa maksudnya? 3 huruf itu maksudnya apa? Diambil dari apa? Kata kerja apa? Dari kata kerja madi. Madi yang domirnya apa? Domirnya Huwa. Nah, domirnya huwa. Saya kasih contoh lagi, Bu ya, biar lebih paham lagi. Misalkan tadarusuna. Berarti kata dasarnya apa, Bu? Tadarusuna. Darusa. dosa. Naam, itu kata dasarnya ya. Jadi bukan berarti kalau yang kita praktekkan selama ini itu kan bukan kata dasar, Bu ya. Tapi fi'il madi dijadikan fi'il mudhari atau sebaliknya fi'il mudhari dijadikan fi'il madi yang mana dia harus apa? Harus sesuai dengan domir. Kalau yang sekarang kita tanya itu harus apa? Kata dasar domirnya huwa. Wa. Baik. Selanjutnya yang terakhir hamzatul amri as-sulasi. Nah, apa artinya hamzatul amri as-sulasi? Jadi hamzah berarti apa artinya hamzah, Bu? Hamzah yang ada di kata kerja amr. Kata kerja yang mana sulasi. Nah, jadi yang terdiri dari 3 huruf tadi, Bu ya.
yang mana terdiri dari tiga huruf. Terdiri dari tiga huruf. Nah, jadi kata kerja yang mana kata kerja matinya itu terdiri dari tiga huruf gitu aja ya. Maksudnya hamzah itu apa, Bu? Nah, hamzah di sini bukan berarti hamzah seperti ini, Bu ya. Atau di atas waw atau di atas ya. Nih, yang dimaksud hamzah di sini bukan itu ya. Tapi apa, Bu? Yang dimaksud hamzah di sini apa? Hamzah wasal. Hamzatul wasli yang mana dia bentuknya seperti apa, Bu? Alif, Alif. bukan seperti lagi, tapi sama dengan alif. Secara bentuk sama, Bu ya. Nah, tapi secara penggunaannya beda. Kalau hamzatul wasl, dia bisa dibaca di awal kalimat. Tapi kalau alif, lain kan, Bu? Dia tidak bisa dibaca kecuali dengan huruf berharokat apa, Bu? Fathah. Fathah. Dia hanya memanjangkan saja. Kemarin di semester 2 atau semester pertama ya, kita udah bahas, Bu ya, perbedaan antara hamzatul wasl dengan alif dan perbedaan antara hamzatul wasl dengan hamzatul qat'i. Nah, jadi ada dua perbandingan yang kita bahas di semester tersebut. Jadi diingat-ingat, Bu ya. Intinya hamzatul wasl itu sama dengan hamzatul amr. Nah, jadi hamzatul wasl itu hanya nama secara umum, penamaan secara apa, Bu? Atau istilah secara umum. Nah, karena di sini hamzatul amri itu hanya digunakan untuk kata kerja amr. Kalau hamzatul wasl yang lainnya itu kan secara umum kan, Bu, bisa di al-qamari al-syamsiyah, bisa di apa lagi? Kata benda yang biasanya pakai hamzatul wasl seperti ibnun, kata ifnani, kata apa lagi, Bu? Nah, jadi itu secara umum, tapi kalau di sini pelajaran 14 dibahas secara khusus hamzatul wasl ini juga bisa disebut apa, Bu? Hamzatul amr, yang mana artinya adalah hamzatul wasl yang terjadi ketika ada di ketika di kata kerja amr gitu ya. Atau yang terdapat di kata kerja amr. Paham tuh Najamian? Insya Allah. Gimana, Bu Anita masih bingung nggak, Bu Anita? Ya Ustaz masih. Mungkin nanti. Hmm. Jadi misalkan hamzatul wasl ini sebenarnya secara umum, Bu ya. Secara umum gambaran besar. Jadi kayak ibnun itu kan pakai hamzatul wasl. Kayak apa lagi ya kemarin di semester Ismun. pertama selain ibnun apa, Bu? Ismun. Kok saya lupa. Ismun, masya Allah. Ini hamzatul wasl secara apa? Umum atau bisa al-qamari al-syamsiyah misalkan al al-qamaru. Atau al as-sayyaratu. Ini juga termasuk hamzatul wasl karena hamzatul wasl di sini ketika di awal kalimat pasti dibacakan, Bu. Isem dibaca i, al-qamaru dibaca a gitu kan. Tapi kalau Iya. sudah di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Manis muka atau mas muka jadi langsung ke sin kan, atau minal qamari, atau alas atau tahtas sayyarati. Jadi hamzatul wasalnya tidak dibaca kembali. Nah, ini adalah hamzatul wasal secara umum. Nanti kita akan belajar hamzatul wasal juga, tapi yang terdapat di kata kerja amr. Gitu, Bu ya. Yang terdapat di kata kerja amr. Namanya apa, Bu? Hamzatul Amar. amri. Gitu ya. Nah, jadi dinamakan apa, Bu? Hamzatul. Hamzatul amri. Contohnya ya, biar lebih jelas lagi. Contohnya apa? Ishrab. Misalnya ishrab. Apa artinya ishrab? Minumlah. Minum. Minumlah. Nah, jadi di sini ketika jadi awal kalimat, maka hamzatul wasalnya dibaca i. Ya kan dibaca kan? Tapi ketika di tengah, kulu,
Kul washrab. Ketika di tengah, kul washrab, makanlah dan minumlah. Ya kan? Jadi washrab. Jadi bukan wa ishrab tapi washrab. Makanya di sini disebut hamzatul wasal atau bisa disebut juga hamzatul amr. Gitu ya. Bisa dipahami Bu Anita dan yang lain? Ya. Jadi sama-sama tidak dibaca di tengah kalimat. Hanya bisa dibaca di awal kalimat. Sebenarnya sama aja, sama-sama hamzatul wasal, cuman nama pengkhususannya kalau di isyrab itu nama khususnya adalah apa, Bu? Hamzatul amri. Gitu ya. Jadi hamzatul wasal yang terdapat di kata kerja amr. Maksudnya di situ hamzatul amr. Jadi lebih singkatnya gitu ya penamaannya hamzatul amr. Nah, maksudnya adalah hamzatul wasal yang terdapat di mana, Bu? Kata kerja amr. Nah, mudah ya insya Allah ya. Nah, cuman kita belum masuk ke kata kerja amarnya langsung nih. Belum masuk. Baik, kita banding-bandingkan dulu antara fi'il madi dulu gimana ya? Antara fi'il dengan mudhari dan amr. Nah, jadi banding-bandingkan dulu yang telah kita pelajari sama yang akan kita pelajari. Baik. Ini udah ya harokatnya. Aqsamul af'ali bi'tibari zaman. Pembagian kata-kata kerja berdasarkan apa, Bu? Zaman. Waktu. Waktunya. Waktu atau zaman. Zaman. Al-fi'lul madhi madalla ala huduthi syai'in madha wantaha. Silakan diharokati dulu. Al-fi'lul madhi madalla ala huduthi syai'in, huduthi ya, tanpa tanwin hudusinya. Huduthi syai'in madha wantaha. Madha wantaha. Baik, kata pun jamin. Sudah. Madalla ala huduthi syai'in madha wantaha. Sudah? Sudah ya? Ustaz. Jadi artinya apa? Jadi kata kerja madi intinya adalah sesuatu yang terjadi yaitu masa lampau dan apa? Dan telah selesai. Telah usai. Telah selesai. Sesuatu yang telah terjadi dan selesai. Atau sesuatu yang terjadi yang masa lalu dan telah selesai gitu ya. Jadi ini lebih simpel daripada kata kerja yang ada di bahasa Inggris. Masya Allah tuh banyak banget continuous past tense, continuous tense. Nah itu ada continuous, ada past, ada perfect, ada future. Ya itulah bahasa Inggris. Harus ada rumusnya ya, ada rumusnya ya. Nah di sini dicontohkan kataba jalasa dhahaba sami'a. Kataba apa artinya, Bu? Kataba Telah menulis. menulis. Jalasa apa? Jalasa Duduk. 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 Dhahaba Pergi. pergi. Sami'a Mendengar. Benar. mendengar. Taib. Naqra jama'atan. Karirna ba'di. Kataba jalasa dhahaba sami'a. Ayo. Kataba. Kataba Kataba jalasa jalasa dhahaba dhahaba sami'a. sami'a. Naam. Ahsantum. Kemudian yang kedua ada al-fi'lul mudhari'u. Jadi al-fi'lul mudhari'u silakan direkati lagi. Ma dalla ala hudusi syai'in. Ma dalla ala hudusi syai'in asna'a au ba'da waqti takallumi. Asna'a au ba'da waqti takallumi. Sudah, Bu? Baik. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah.
Apa artinya? Sesuatu yang terjadi waktu ya. Asna itu ketika itu ya. Ketika atau setelah, ketika atau setelah waktu berbicara. Jadi intinya ya sedang dan yang akan datang. Berarti pada waktu takalum yang akan datang kan. Jadi kalau asna sedang, kalau pada waktu takalum berarti yang akan datang. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini dicontohkan yaktubu, yajlisu, yadhabu, yasma'u. Artinya sama ya, yaktubu tadi apa? Menulis, yajlisu duduk, yadhabu pergi, yasma'u mendengar. Baik, naqra jamatan. Karilna ba'di. Yaktubu, yajlisu, yadhabu, yasma'u. Ayo. Yaktubu, Yaktubu, yajlisu, yadhabu, yasma'u. Nah, ahsan tuh. Baik, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya fi'lul amr ya sekarang. Nah, fi'lul amr. Fi'lun yadullu ala talabu hudusil fi'li fi zamanil mustaqbali. Nah, ini. Silakan dirapati dulu. Fi'lun yadullu ala talabi hudusin talabi hudusil fi'li. Talabi hudusil fi'li. Sudah, Bu? belum. Talabi hudusil fi'li fi zamanil mustaqbali. Fi zamanil mustaqbali. Sudah? Katabtun najmin? Baik. Sudah. Selanjutnya, apa artinya? Fi'lun yadu ala talabi hudusil fi'li. Jadi suatu yang ya dulu ala ya, yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan apa? Permintaan kejadian tersebut ya, permintaan kata kerja tersebut fi zamanil mustaqbal untuk waktu yang akan datang. Gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin kita memerintahkan seseorang untuk waktu yang lalu atau yang sekarang dikerjakan kan nggak mungkin. Isyrab, tapi dia lagi apa? Dia lagi meminum sesuatu, lagi minum sesuatu. Tapi kita menyuruhnya untuk minum. Nah, gimana? Nggak mungkin kan? Jadi kata perintah itu selalu waktunya adalah apa, Bu? Selalu zaman yang akan datang ya, yang belum dikerjakan. Jadi intinya meminta sesuatu untuk zaman yang akan datang. Jadi misalkan meminta untuk pergi. Nah, idhab ya. Hudufil fi'li. Nah, jadi meminta untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu yang akan datang. Gitu, Bu ya. Bantuan Najamian? Insyaallah. Nah, nggak mungkin kita menyuruh misalkan orang yang sudah makan, kul, atau orangnya sudah pergi ke pasar, idhab, padahal dia pas mau pulang, idhab ila suq, padahal dia sudah pergi ke sana. Nah, nggak mungkin kan kita menyuruh orang yang sudah terjadi kan nggak mungkin. Makanya di sini bisa diberikan keterangan waktu fi zamanil mustaqbal. Apa gunanya? Jadi kata kerja amar harus di apa, Bu? Waktu yang akan datang. Di sini dicontohkan uktub ijlis idhab isma. Coba nakra jamatan karena ba'di uktub ijlis idhab isma. Ayo. Uktub Ijlis, Ijlis, idhab, isma.
Naam, isma. Ustaz, kok di sini hamzahnya ada yang dibaca u? Nah, padahal pada dasarnya hamzatul wasl itu kan adalah i ya, pada dasarnya Bu ya. Tapi yang dibaca a itu adalah yang al-qamari sama al-syamsiyah itu memang beda sendiri Bu ya. Nah, itu khusus yang dibaca a itu khusus al-qamari sama al-syamsiyah. Yang lain tuh i semua, ibnun, ismun, isnani. Nah, tapi kalau di sini ada yang uktub. Nah, kenapa? Nanti insya Allah kita akan belajar. Nah, tapi sebenarnya gampang ya. Intinya kalau uktub itu kalau ketiga ini nah setelah sukunnya ini adalah domah. Gampangnya gitu Bu ya. Setelah huruf sukun itu adalah domah. Nah, kalau yang lain kan setelah sukun ada yang kasroh, ada yang fathah, ada yang fathah lagi. Nah, jadi kasroh atau fathah berarti tetap i. Tapi kalau setelah sukunnya adalah domah, maka hamzatul wasalnya harus ikut domah atau dibaca apa Bu? U. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Nanti kalau di Al-Quran ada seperti itu, saat ini habis sukun harokatnya domah. Oh, berarti hamzatul wasalnya dibaca U gitu ya. Misalkan ud'u Hmm. billatih ya ahsan. Nah, pokoknya di Al-Quran ada ya. Kata ud'u atau yang lainnya, saya lupa. Urkut jelik. Nah, urkut. Nah, jadi setelah ro itu kan dom apa? Setelah sukun itu kan harokat domah, maka hamzatul wasalnya harus domah dibacanya. Paham tuh Najamian? Insya Allah. Insyaallah Ustaz. Nah, jadi yang lain selain domah maka dibaca i gitu ya. Ijlis, idhab, isma. Nah, jadi kalau kasroh tetap ijlis, kalau fathah idhab tetap pakai i. Nah, jadi khusus kalau setelah sukunnya adalah domah, maka hamzatul wasalnya harus dibaca apa Bu? Domah. U atau i? Nah, u U. ya, domah, naam. Nah, jadi nggak ada yang dibaca a Bu ya. Mentang-mentang idhab setelah sukunnya fathah kita pakainya adhab. Nah, nggak bisa ya. Jadi tetap pakai kasroh. Idhab. Ishrab. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau baca Quran, nah, dipraktekkan Bu ya. Ini kebanyakan di Al-Quran itu di awal ayat. Kalau di awal ayat ada seperti ini, maka ibu-ibu harus tahu harokat hamzatul waslnya. Dengan cara apa? Ya, setelah hamzatul wasl itu kan huruf sukun. Nah, setelah sukun itu harokatnya apa? Kalau domah berarti hamzatul waslnya domah. Kalau kasroh atau fathah berarti hamzatul waslnya adalah kasroh. Biasanya di Quran Madinah tandanya cuma apa Bu? Shot setengah ya, setengah shot ya, setengah shot. Palasod. Kalau di Quran Madinah, jadi nggak tahu ini apa dibaca i atau dibaca u, tapi karena terkecoh biasanya tetap dibaca u ya. Kadang ya, terkadang orang-orang awam yang belum belajar tajwid, nah ini biasanya tanda shot ini dibaca u ya, padahal salah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan eh kaidah yang selanjutnya ya. Kaidah yang selanjutnya. Nggak ada ya, insya Allah ya. Fi'lul amr. Nah, fi'lun yadul ala talabi udusil. Fi'li fi zaman mustaqbal. Silakan dirotasi kembali Bu, biar lebih lancar membacanya. Fi'lun yadullu. Ini sama kayak tadi ya. Ala talabi hudusil fi'li fi zamanil mustaqbali. Mabniyun daiman ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Silakan diharokati mabniyun daiman ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Sayangnya kita belum belajar apa sih yajzim. Nah, ma yujzamu itu belum dipelajari ya. Kata kerja yang majzum kita belum belajar Bu ya. Mabniyun daiman ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Sudah Bu? Halo?
Kelas Ustaz. Baik. Apa artinya mabniun daiman ala ma jazamu bihi mudhari'uhu? Nah, di sini kata kerja amar itu sudah dipastikan dihukumi mabni. Apa artinya mabni? Akhirannya ini tidak bisa berubah-ubah. Gitu ya. Beda sama fi'il mudhari' kemarin. Fi'il mudhari' kemarin kan diakhiri domah kan, Bu? Yashrabu, yaktubu, yadrusu, semuanya domah ya. Nah, jadi domahnya itu nanti bisa berubah harokatnya, Bu. Nah, itu lawan katanya mabni adalah mu'rab. Ya. Lawan katanya mabni apa, Bu? Mu'rab. Nanti dipelajari secara detail di semester 6 insya Allah. Ya. Nah, jadi di sini dihukumi mabni yang mana tanda akhirannya tidak bisa berubah. Seperti itu, Bu ya. Nah, mabni daiman. Jadi semua kata kerja dihukumi apa, Bu? Mabni. Yang mana akhirannya tidak bisa berubah harokatnya. Nah, kalau berubah domir gimana, Ustaz? Nah, beda lagi ya. Kalau berubah domir itu bukan perubahan tanda ini ya, tanda i'rab ya, tapi memang pengen ganti secara makna. Misalkan isyrab menjadi isyrobi. Nah, itu bukan karena sesuatu, Bu ya, bukan karena mansub, majrur, bukan, tapi memang diganti maknanya. Kalau isyrab untuk kamu laki-laki, kalau isyrobi berarti untuk kamu perempuan. Jadi beda makna. Jadi beda sama kayak yaktubu itu menulis. Tapi kalau jadi yaktuba gimana? Ya artinya sama, yaktuba sama yaktubu artinya sama, tapi yang satu mansub, yang satu marfu. Tapi kita belum belajar yang mansub, Bu ya. Nanti di akhir semester ini insya Allah. Mansub di akhir semester ini. Jadi yaktubu bisa berubah menjadi apa, Bu? Yaktuba. Sama Yaktuba. yadrusu bisa berubah menjadi yadrusa. Tapi kalau udrus darusa itu. Ya udrus uktub. Nggak bisa jadi udrusa. Nggak bisa. Jadi berubah sukun berubah menjadi fathah nggak bisa. Kalau jadi kasroh biasanya ditambahkan ya itu juga berubah domirnya ya. Jadi udrusi domirnya sudah berubah. Baik. Mabni daiman ala malzamu bihi mudhari'uhu. Jadi dia itu mabni seperti apa yang dijazmkan ketika mudhari'. Kita belum belajar kata kerja majzum. Biasanya majzum itu adalah perubahan yang sebelumnya domah menjadi sukun. Nanti akan dipelajari setelah fil amar ya insya Allah. Iya, Nah, jadi kita skip dulu Bu ya kalau memang belum paham majzumu bihi. Intinya nanti tanda binanya, jadi wa alamatul bina. Jadi akhirannya itu nanti sama seperti tanda ketika majzum. Nah, nanti majzum ini dipelajari ketika apa, Bu? Ketika semester 5 semester 5 berarti semester depan ya. Awal semester depan itu kita akan belajar majzum. Walaupun setelah ini ada yang majzum tapi tidak di teorikan ya, tidak diteorikan. Baik. Nah, jadi di sini kita menggunakan domir mukhotob semua saja ya. Jadi di sini disebutkan mukhotob semua. Jadi tidak ada yang goib, tidak ada yang mutakalim. Kan nggak mungkin kita memerintah kepada diri sendiri, kepada yang tidak ada orangnya. Jadi memerintah itu harus dengan apa, Bu? Lawan bicara. Maka di sini domirnya hanya apa, Bu? Mukhotob. Dan itu najamnya. Domirnya apa, Bu? Hanya mukhotob. Baik. Anta. Jadi domir anta. Kalau kita hitung domir mukhotob itu ada berapa, Bu? Coba. Domir mukhotob yang pernah kita pelajari itu ada berapa, Bu? Yang berbicara Halo? Ustaz. 6. Ya, lawan bicara. Ada berapa? 6. 6. 6. Sohei. Nah,
Akan tetapi nanti yang kita praktekkan di pelajaran ini itu hanya 4. Kenapa 4? Seperti biasa, tidak ada yang namanya musanna. Apa artinya musanna, Bu? 2 ganda. Ganda. Ya, ganda. Jadi hanya anta antum sama anti antuna. Secara praktek, Bu ya, walaupun di sini di slide ini masih ada yang antuma. Gitu, Bu ya. Nah, nanti setelah hiwar atau di hiwar dan setelah hiwar itu tidak ada yang namanya domir antuma untuk laki-laki atau antuma untuk perempuan. Gitu ya. Nah, jadi lebih diringkas lagi, Bu ya. Insya Allah lebih mudah ya. Jadi anta, anti, antum, antuna atau anta, antum, anta jamaknya antum, anti jamaknya apa, Bu? Tuna. Kalau dijadikan fil amr gimana? Nah, kita lihat. Anta menjadi uktub mabniun ala sukun. Nah, jadi di sini tanda sukun ini itu seperti ada yang ketika dia majzum. Nah, nanti majzumnya kita akan belajar di semester depan insya Allah. Antuma menjadi apa? Uktuba. Nah, jadi sama. Kalau di antuma kan seharusnya yaktubani. Ketika majzum yaktuba. Cuman kalau di kata kerja mudhari bukan mabni ya. Nah, kalau di fi'il amr dia apa? Kalau di fi'il amr dia mabni. Jadi tidak ada yang namanya majzum, tidak ada yang namanya marfu atau mansub. Kita langsung aja mabniun ala apa? Jadi tanda akhirannya itu apa? Oh, di sini ternyata nunnya hilang ketika dijadikan fi'il amr ya. Jadi dia mabniun ala hatfin nun. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan mabniun ala hadfin nun. Apa artinya, Bu? Mabniun ala hadfin nun. Mabni Jadi dengan kalau menghapus huruf nun. tanda akhirannya adalah tanda binanya adalah menghapus nun. Jadi nunnya hilang. Nah, seharusnya uktubani karena dia termasuk af'alul khamsah yang kita pelajari dulu. Bukan dulu ya, akhir-akhir ini ya. Af'alul khamsah. Jadi yaktubuna. Oh, belum atau belum sama sekali. Ada yaktubuna, taktubuna, ada taktubani, yaktubani, ada taktubina. Tapi yang kita pelajari hanya 3 ya. Yaktubuna, taktubuna, sama taktubina. Jadi diakhiri dengan nun semua. Ketika marfu itu ada nunnya. Ketika mansub ketika majzum nanti juga hilang nunnya. Gitu ya. Kita belum belajar majzum tapi nggak apa-apa ya. Kita sampaikan saja dulu. Nanti sambil berjalan saja kalau misalkan belum bisa ditangkap atau belum bisa dipahami. Kemudian antum. Antum ini menjadi apa berarti? Ada yang tahu? Tubuh. Uktubu. Kan seharusnya yaktubuna kan? Nah, ketika menjadi amar, taktubuna menjadi uktubu. Nah, jadi sama seperti yang di atas, apa Bu? Mabniun ala hadfin. Nah, seharusnya ada nun kan? Mabniun ala apa Bu? Ala hadfin nun. Gitu ya. Kalau yang perempuan gimana? Anti. Anti berarti kan seharusnya taktubina. Kita harus hilangkan nun juga. Menjadi apa, Bu? Tubi. Uktubi. Jadi tandanya apa, Bu? Uktubi. Sama seperti yang kita barusan tadi ya. Apa? Mabniun ala apa, Bu? Dihasfin Hadfin. nun. Aslinya adalah taktubina, ya kan? Aslinya apa, Bu? Taktubina. Ketika jadi fil amar, maka nunnya harus dihilangkan jadi menjadi uktubi. Antuma sama seperti uktuba ya. Apa tandanya, Bu? Mabniun ala apa? Sama mabniun ala hadfin nun. Nah, kalau antuna sama seperti anta ya. Jadi kata kerjanya ini harokatnya sama seperti anta, cuman untuk antuna itu ada tambahan domirun barizun. Bedanya di situ, Bu ya. Apakah itu menjadi uktuba? Nah, Ya. nah di sini mabniun ala apa, Bu? Sukun. Nah, sukun. Kenapa bukan fathah? Kan di sini diharokati terakhirnya fathah. Kenapa bukan fathah?
Karena nunnya ini bukan kata kerja. Bukan termasuk kata kerja, tapi apa Bu? Domirun apa? Mus. Bariz. Yang mana dia bergabung dengan kata kerja kata kerja amal. Baik. Yang tunajam ya. Nah, jadi yang kita anggap tanda kata kerjanya yaitu adalah di sukunnya. Jadi yang kita anggap di huruf ba-nya ya. Baik. Gimana Bu? Ada yang masih bertanya tentang kata kerja amar? Jadi yang kita pelajari mungkin hanya anta, antum, anti, antuna. Silakan dihafal satu kata kerja, nanti insya Allah yang lain mengikuti ya. Mabni ala sukun berarti ada mabni ala sukunnya dua, kemudian ada mabni nun ala hadfin nun juga ada dua yang kita pelajari. Jadi sama balance Bu ya, balance. Mabni ala sukun satu, apa mabni ala sukun ada yang domainnya anta, ada yang domainnya apa Bu? Antun, antunna. Jadi kalau yang mabniun ala hadfin nun ada yang domainnya anti sama antum. Udah dua-dua balance. Taib, al-an naqla jamatan. Karena ba'di kita baca yang kata kerjanya saja ya. Uktub. Ayo. Oktober. Ayo kita baca sama-sama. Uktub. Ayo. Uktub. Oktober. Uktub. Kemudian uktuba. Ayo. Uktuba. Uktuba. Kemudian uktubu. Uktubu. Kemudian uktubi. Ayo. Uktubi. Uktubi. Kemudian uktuba. Uktuba. Uktubna. Ayo. Uktubna. Uktubna. Taib. Ahsantunna jami'an. Barakallahu fikunna. Masih ada yang bingung nggak Bu? Tentang kata kerja ini? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, caranya buat kata kerja amar gimana ya? Kok bisa tahu ada hamzatul wasal, tahu ada sukun. Nah, itu ya. Mungkin sebagian ada yang kayak gitu ya. Nah, ini jawabannya di sini. Yang ketiga. Jadi kaidah yang ketiga, sekaligus ini mengakhiri materi kita pada sore hari ini Bu ya. Kita lanjut di Rabu malam insya Allah. Silakan diharokati lagi ya. Ini sama walaupun sama dengan yang di set pertama tadi. Silakan diharokati. Siyagatu fi'lil amri minal fi'li tsulatiyyi. Siyagatu fil amri minal fi'li tsulatiyyi. Apa artinya tadi, Bu? Pembentukan Fi'il amar. kata kerja amar dari Dari apa? kata kerja yang Kata tiga. kerja yang tiga yang terdiri dari tiga huruf. Tiga huruf. Maksudnya tiga huruf itu apa, Bu? Kata dasar pada kata kerja madi yang domainnya apa? Huwa. Huwa, sahih. Seperti apa tadi? Kataba, jalasa, sami'a, apalagi? Darosa. Coba sebutkan lagi. Nazala, fataha. Nah, itu semua yang kita pelajari adalah dua huruf. Gitu ya? Baik. Nah, di sini disebutkan, silakan diharokati lagi. Yusogu fi'lul amri. Yusogu fi'lul amri. Minal fi'lil mudhari'i. Yusogu fi'lul amri. Minal fi'lil mudhari'i. Wadhalika. Wadhalika. Bihadfi harfil mudhara'ati. Bihadfi harfil mudhara'ati. Wataskini akhirihi. Wataskini akhirihi. Wa yudhafu hamzatul wasli sudah Bu? Wa yusabu hamzatul wasli wa yudhafu afan wa yudhafu hamzatul wasli ila bidayatihi idza kana fa'ul fi'li sakinan. Idza kana fa'ul fi'li sakinan. Jadi pahami di sini? Bisa dipahami. Sudah ditulis?
Bisa diulang Ustaz. Saya ulang ya. Yusagu fi'lul amri minal fi'lil mudhari'i wa dzalika bihadfi harfil mudhara'ati wa taskini akhirihi wa yudhafu hamzatul wasli wa yudhafu hamzatul wasli ila bidayatihi idza kana fa'ul fi'li sakinan. Idza kana fa'ul fi'li sakinan. Sudah? Apakah sudah, Bu? Sudah ya? Ya. Halo? Ustaz. Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, yusagu fil amr. Dibentuknya kata kerja amr minal fi'lil mudhari'i dari kata kerja mudhari'. Ayo. Dari kata kerja mudhari' wadzalika yaitu jadi cara pembentukan kata kerja amr itu berasal dari apa, Bu? Kata kerja mudhari'. Jadi yang pertama kita harus tahu kata kerja mudhari'nya dulu. Nah, yaitu dengan apa? Bihat fi harfil mudhara'ati. Dengan menghapus huruf mudhara'ah. Kemarin huruf mudhara'ah apa saja, Bu? Masih ingat? Anita. Anita. Bu Anita, Masya Allah di sini ya. Jadi ingat terus lah semester ini Insya Allah harful mudhara'ah ingat terus karena ada Bu Anita di sini, Masya Allah. Jadi pahala jariah terus Ibu ya, Bu Anita. Amin. Nah, jadi Anita ada Hamzah, ada Nun, ada Ya, ada Tak. Tak. Sehingga, misalkan yaktubu ya, kita langsung praktek aja Bu ya, sedikit-sedikit ya. Kita dari taktubu. Taktubu, kita hilangkan taknya dulu menjadi apa? Menjadi aneh kan Bu? Nggak bisa dibaca Bu ya. Kutub, kutub, apa kutub? Ketub. Nah, menjadi ketub, Bu. Ketub, Bu. Nah, wataski ini akhirihi dan baknya kan ini kan terakhir, Bu ya. Maka kita sukunkan langsung. Jadi, tiga cara sudah kita terapkan, Bu. Jadi, kata ketub, Bu. Ketub, Bu. Ya kan? Jadi, di sini sukun. Karena di sini tadi taktubu, kafnya sukun kan, Bu. Nah, ketika hilang taknya, maka kafnya tetap sukun. Ketub, Bu. Nah, jadi, tidak bisa dibaca. Gimana caranya biar bisa dibaca? Nah, di sini jawabannya. Wa yudhafu hamzatul wasli. Apa artinya, Bu? Wa yudhafu hamzatul wasl. Kalau demikian terjadi di awal kata kok ada yang sukun, nah nggak mungkin awal kata itu harokat sukun kan Bu? Nggak mungkin. Kata bahasa Arab tuh nggak mungkin. Kalau ada pun berarti hamzatul wasl kan adanya. Nah, itu harus ditambah dengan hamzatul wasl sehingga dia akan terbaca di awal kalimat. Itu Bu ya. Jadi terjadinya penambahan hamzatul wasl pada kata kerja amar itu karena apa, Bu? Karena di awal huruf kata kerja itu berharokat sukun, maka harus ditambahkan apa, Bu? Hamzatul wasl. Ila bidayatihi. Jadi di awalnya Bu ya atau di permulaannya. Idza kana fa'ul fi'li sakinan. Nah, jadi kita sebut huruf kaf ini adalah apa? Fa. Jadi kita merojah lagi Bu ya. Kita coba kembali ke kata kerja madi Bu. Kata kerja madi ini
ada yang posisinya fa, ada yang posisinya lam apa ain, dan ada yang posisinya lem. Jadi semua kata bahasa Arab itu terdiri dari apa, Bu? Fa, Allah. ain, lam. Ya. Kaf disebut dengan faul fi'li. Fa. Ya, karena di awal apa, Bu? Kata dasar ya. Di kata dasar di awal huruf di kata dasar, kemudian taknya ini berarti apa, Bu? Huruf tengah berarti apa? A Ain. disebut apa? Ainul fi'li. Ainul Ya, fi'li. disebut ainul fi'li. Kalau ba berarti disebut apa, Bu? Lamul. Lamul fi'li. fi'li. Lamul fi'li. Nah, sehingga di sini disebut idza kana fa'ul fi'li sakinan, ya kan? Berarti kalau di kata kerja mudhari, fa'ul fi'li itu selalu di huruf kedua. Berarti kalau tadarusu, fa'ul fi'linya huruf apa, Bu? Kalau tadarusu, Dal. Dal. fa'ul fi'linya huruf apa? Dal. Dal. Sahih. Sahih. Jadi tadarusu itu fa'ul fi'linya berada di huruf dal. Dal. Gitu, Bu ya. Nah, jadi di sini semua fa'ul fi'li kalau dalam bahasa dalam kata kerja mudhari itu pasti di huruf kedua. Kenapa? Karena di huruf pertamanya adalah apa, Bu? Harful mudhara. Jadi kalau di kata kerja madi itu pasti di awal huruf, ya. Tapi kalau di kata kerja mudhari pasti di huruf kedua. Paham tuh Najamian? Lain semua. Berarti huruf ketiganya berarti ainul fi'li, huruf keempatnya berarti apa, Bu? Lamul fi'li. Jadi ya berurutan seperti yang ada di kata kerja madi, berurutan. Gitu ya. Nah, jadi di sini faul fi'linya sudah kita ketahui yaitu di huruf apa, Bu? Huruf kaf. Kaf. Nah, di faul fi'li kan huruf kaf. Nah, kaf ini harokatnya apa, Bu? Fathah. Sukun. Sukun. Maka harus ditambahkan yang namanya hamzatul wasl. Jadi yudhofu hamzatul wasl ditambahkannya hamzatul wasl ila bidayatihi ke permulaannya yaitu di sebelum huruf faul fi'li ya. Idza kana faul fi'li sakinan. Apabila faul fi'linya itu berharokat sukun. Gitu ya. Coba nanti kita langsung praktek. Misalkan dari kata tanzilu, coba. Tanzilu, kita praktek ya. Kita berubah menjadi apa, Bu? Kita hilangkan taknya dulu ya. Kita hilangkan taknya dulu prosesnya. Apa, Bu? Nizl apa? Anzilu. Zilu. Nizlu. Zil ya. Kita sukunkan akhirannya. Zainya tetap kasroh. Nah, berarti faul fi'linya harokatnya apa, Bu? Sukun. Faul fi'linya huruf apa, Bu, di sini, Bu? Faul fi'linya huruf apa di sini? Nun. 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 Sahih. Kalau faul fi'linya sukun di huruf nun, nunnya sukun berarti harus ditambah apa, Bu? Hamzatul amri atau hamzatul wasal menjadi apa? Inzil. Injil. Barakallahu. Mudah ya, insya Allah ya. Pembentukannya pasti berasal dari apa? Berasal dari kata kerja mudhari. Baik. Faham dan jamian? Unzila inzil Ustaz. Apa? Inzil. Jadinya ingzil, bukan ungzil ya, tapi ingzil. Kenapa? Karena memang setelah sukun atau dinamakan kalau setelah faul fi'li dinamakan apa, Bu? Ainul fi'li. Kalau ainul fi'linya berakot doma itu berarti hamzatul wasalnya harus doma. Tapi kalau ainul fi'linya kasroh berarti harus ikut kasroh. Dan kalau ainulnya fi'li fathah berarti hamzatul wasalnya juga ikut kasroh. Gitu ya.
Ustaz, Jadi hmm, Afwan itu kalau di surat Al-Baqarah 185 gimana? Unzila fihil yang mana, Bu? Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila. Mm-mm. Kenapa Oh, bisa? ungzila. Iya. Ungzila bukan kata kerja amar, Bu. Oh, oh iya. Itu kata kerja mabniun lil majhul dari kata angzala yungzilu. Gitu, Bu ya. Insya Allah. Oh, Pertanyaan bagus, Bu ya. Jadi memang butuh pendalaman bahasa Arab lagi. Jadi angzala yungzilu menjadi ungzila fihil Quran gitu kan. Jadi iya. angzala yungzilu ungzila. Angzala menjadi ungzila. Jadi kata kerja nih pasif nafan nafan. Jadi kata kerja aktif bisa menjadi kata kerja pasif seperti bahasa kita juga kan. Mengerjakan jadi dikerjakan, memakan jadi dimakan, gitu kan? Sama kata kerja dalam bahasa Arab juga demikian, tapi kita belum belajar kata kerja yang pasif. Gitu, Pak ya. Jadi bukan Iya, berarti dia kata kerja amar, bukan. Dia kata kerja madi, tapi kata kerja madinya pa pasif. pasif dan ada tambahan hamzah. Nah, ini namanya harfuz ziyadah namanya. Emang bahasa Arab luas, Bu ya. Ada harfuz ziyadah, ada kata kerja yang membedakan pasif sama aktif, mabniun lil majhul sama mabniun lil ma'lum. Masya Allah. Tapi kita masih fokus ke kata kerja amal. Gitu, Bu ya. Ya, Ustaz. Jadi di sini berarti tangzilu berubah menjadi apa, Bu? Kalau amarnya Inzil. Inzil. ingzil. Ya, jadi zanya tetap kasroh, Bu ya. Zanya ini disebut apa, Bu? Ainul Ainul fi'li. fi'li. Jadi ainul fi'linya nggak akan berubah-berubah. Gitu, Bu ya. Jadi yang berubah-berubah itu hamzatul waslnya dibaca A atau I. U atau I gitu ya. Oh, A. U atau I. Kalau hamzah apa? Kalau ainul fi'linya adalah kasroh dan fathah, maka dibaca I. Kalau ainul fi'linya dhammah, maka dibaca dhammah U. juga apa? Hamzatul wasalnya. Hmm. Gimana, Bu Kusmiati ya tadi ya yang Iya, Ustaz. tanya ya? Saya, insya Allah lebih bagus. Yang penting kalau Ibu baca Quran diresapi, oh ini dari apa yang kita ambil dari segi bahasa Arab. Nah, itu boleh, Bu. Kok ini, jadi boleh ditanyakan saja, Bu. Boleh. Selama saya bisa jawab, insya Allah dijawab, Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini langsung dicontoh di buku ya. Kalau tadi kita buat sendiri, sekarang ada di buku. Fi'lun mudhari'un fi'lul amr. Di sini disebutkan taktubu. Menjadi uktub. Gitu ya. Taktubu menjadi uktub. Coba kita baca sama-sama. Nakra jamatan. Taktubu. Ayo. Taktubu. Menjadi uktub. Ayo. Uktub. Di sini caranya sama, Bu ya. Ini yang pertama, yuhdafu harful mudhara'ah. Jadi harful mudhara'ahnya kita hilangkan yaitu huruf taknya. Yusakkanu akhiruhu. Silakan diharakati dulu, Bu ya. Yuhdafu harful mudhara'ati. Silakan diharakati. Yuhdafu harful mudhara'ati. Dihapusnya harful mudhara'ah, gitu ya. Kemudian yusakkanu akhiruhu. Silakan diharakati. Yusakkanu akhiruhu. Jadi akhirnya yang sebelumnya doma menjadi sukun, gitu ya. Jadi akhirannya harus diganti sukun. Kalau beda domir, ya beda lagi caranya. Misalkan ganti nomor anti taktubina menjadi apa? Beda lagi, Bu ya. Ini khusus yang domir anta dulu, Bu ya. Domir anta ini adalah kata dasar dari kata kerja amr. Jadi setiap kata kerja itu mempunyai kata dasar, Bu ya. Biasanya kata dasarnya domirnya huwa, tapi di sini kalau khusus kata kerja amr, kata dasarnya di domir apa, Bu? An Anta. 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 Kalau mudhari tetap dua, madi apalagi itu adalah pusat kata dasar semua kata kerja. Jadi yang kedua ini yusak kanu akhiruhu, jadi terakhirannya harus
sukunkan. Yang terakhir, yang ketiga, yudhofu ilaihi hamzatul wasli li anna fa'al fi'li sakinun. Silakan diharokati yudhofu ilaihi hamzatul wasli li anna fa'al fi'li sakinun. Sebenarnya sama kayak tadi, cuman bahasanya dirubah-rubah dikit Bu ya. Tatanan bahasanya dirubah dikit. Jadi ditambahkannya hamzatul wasl karena fa'ul fi'linya sukun. Nah, karena fa'ul fi'linya sukun, maka harus ditambahkan jadi salib. Ditambahkan apa Bu? Hamzatul wasl. Baik. Coba kita praktekkan lagi Bu ya, biar lebih paham lagi. Misalkan sakana yaskunu. Nah, jadi tas kuno. Ya, tas kuno saja, tas kuno. Apa artinya tas kuno Bu? Tinggal. Bertempat tinggal ya, tas kuno. Kalau kita jadikan amar gimana Bu? Jadi kita hapus dulu yang namanya harful mudhara'a. Taknya dihilangkan dulu Bu ya, menjadi apa? Sukun. Dan kita jadikan sukun harokat terakhirnya. Jadi apa Bu? Uskunu. Skun. Ya, skun. Nah, tinggal ditambahkan hamzatul apa Bu? Karena faul fi'linya sukun apa? Ya, faul fi'linya sukun, maka harus ditambahkan apa? Hamzah. Hamzatul wasl menjadi apa? Iskun Uskunu. atau uskun? Nah, Uskun. uskun. Nah, karena apa Bu? Ainul fi'linya adalah domah. Domah. Ainul fi'linya adalah domah, maka dibaca Uskun. uskun. Sahih. Jadi hamzatul wasl boleh diharokati, boleh tidak Bu ya. Jadi nggak wajib diharokati, nggak wajib. Kebanyakan malah tanpa harokat. Kebanyakan hamzatul wasl itu tidak ada harokat. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada sore hari ini. Jangan lupa PR-nya hanya satu dulu ya, yaitu menghafal kosakata pelajaran ke-14 sebelum kita memasuki hiwarnya Bu ya. Silakan dihafalkan. Baik, besok kita akan ke Hamzatul Amad. Ada pertanyaan, Bu? Gak ada ya, insya Allah ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya adalah menghafal kosakata pelajaran ke 14. berapa, Bu? 14. Nah, ketindak senabil hamdalati alhamdulillahirabbil alamin. Naqra doa kafaratal majlisi.